Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya, terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, hari ini aku akan share gimana cara membagi gaji bulanan ke dua metode. Insya Allah ketika kita menerapkan dua metode ini, ketika bulanan kita bisa tahu anggaran setiap satu bulan satu kalinya, dan ketika mingguannya kita bisa ngerem ya teman-teman di setiap minggu budget yang sudah dianggarkan. Jadi memang sudah menjadi kegiatan rutin setiap minggunya ya teman-teman untuk upload budgeting. Semoga dari postingan ini menggerakkan hati teman-teman ya untuk selalu konsisten, untuk selalu belajar bareng-bareng mengelola keuangan, saling untuk mensupport, saling menyemangati satu sama lain ya. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu hadir di kolom komentar, terutama untuk Mama Embil ya. Tetehku terima kasih banyak selalu hadir di kolom komentar. Semoga kebaikan teteh dibalas dengan kebaikan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat semuanya yang mungkin tidak bisa aku sebutkan satu persatu ya teman-teman, karena aku ngerasa ketika ada yang komentar itu rasanya happy banget. Nah, ini lanjut ke videonya teman-teman. Untuk budgeting dua metode ini untuk di sebelah kiri adalah anggaran selama satu bulan. Untuk kategorinya menyesuaikan saja ya dengan teman-teman. Misalkan mau dibagi menjadi 4 minggu ini, kategorinya mau apa saja. Nah, kalau untuk aku di sini yang dibagi menjadi 4 minggu ada belanja sembako, belanja ke pasar, family time, jajan anak, galon dan gas, bensin pak suami, dan juga dana jaga-jaga. Jadi ini totalnya 7 kategori ya teman-teman. Untuk kategori yang lainnya itu satu bulan satu kali ya teman-teman mengeluarkannya. Jadi ada kategori yang hanya satu kali langsung mengeluarkannya kayak kontrakan, kota, listrik itu dikeluarkannya pas awal bulan. Nah, untuk kategori yang 7 ini aku keluarkannya secara bertahap, yaitu satu minggu satu kali. Nah, setelah kita warnai dan dikasih tanda apa saja yang mau kita bagi menjadi 4 minggu, ini langsung disalin ya teman-teman ke kolom yang sebelah kanan, yaitu untuk budgeting mingguan di week 1 bulan Januarinya. Nah, ini ada 3 kolom. Yang pertama aku mau isi keterangan, yang kolom keduanya adalah jumlah budget, yang kolom ketiganya adalah sisa budget. Untuk keterangan nanti ditulis kategori yang sudah kita warnai ini dimasukin satu persatu. Untuk jumlahnya juga ya teman-teman, jadi untuk per bulan dibagi menjadi 4. Untuk 7 kategori ini semuanya dibagi 4 ya. Nah, lanjut untuk sisa budget adalah jumlah sisa anggaran di minggu tersebut. Buat teman-teman gimana nih progres budgetingnya? Boleh untuk sharing-sharing juga di kolom komentar, karena aku sehappy itu ketika baca komentar ada yang udah dipraktekin satu-satu dan berhasil. Bahkan kemarin ada yang bisa udah nggak boncos lagi, ada yang bisa udah mulai nabung, bahkan ada yang sudah bisa mulai nabung 1 bulan 1 gram. Masya Allah tabarakallah, rasanya feedbacknya ke aku membuat aku lebih semangat ya teman-teman untuk bisa terus membagikan hal bermanfaat. Nah, oke, ini untuk budget minggu pertama terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Januari. Untuk kategori pertama di sini ada belanja sembako, aku anggarkan sebesar Rp100.000. Untuk pembeliannya mungkin nanti aku mau beli beras, kemudian minyak itu udah pada habis semua ya teman-teman. Nanti insya Allah aku akan sharing ya teman-teman untuk pembelanjaannya. Selanjutnya untuk kategori yang kedua ada belanja ke pasar, aku anggarkan sebesar Rp200.000. Insya Allah untuk budget segitu sudah cukup ya teman-teman untuk memenuhi selama 1 minggu. Nah, ini lanjut untuk kategori yang ketiga ada family time, aku anggarkan sebesar Rp50.000, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa di minggu pertama ini aku jarang kemana-mana teman-teman ya, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya itu ketika keluar jalan-jalan pas di minggu awal gajian itu kurang terkontrol ya teman-teman. Mungkin ngerasanya karena euforia, ngerasa banyak uang ya, jadi kurang bisa memanage dengan baik gitu ketika di awal bulan udah warawiri kemana-mana ya teman-teman. Makanya untuk minggu pertama itu kami sudah berkomitmen itu tidak akan kemana-mana ya, kecuali kalau memang ada acara yang perlu dikunjungi. Jadi memang sudah menjadi rutinitas rutin ya untuk awal-awal gajian itu dihemat-hematin dulu, di akhir bulannya itu baru kita keluar karena lebih leluasa ya. Nah, selanjutnya untuk kategori yang keempat ada jajan anak, aku anggarkan sebesar Rp50.000 per minggu. Selanjutnya untuk kategori yang kelima ada galon atau gas. Kemarin untuk pembelian gas sudah ya teman-teman, pas banget habisnya di tanggal 31. Nah, jadi tinggal
ngisi galon doang ya teman-teman, untuk anggarannya Rp20.000. Lanjut di sini untuk bensin Pak suami, aku anggarkan Rp100.000 per minggu karena kebetulan alhamdulillah jarak kerjanya itu lumayan deket ya. Jadi untuk bensin paling habis sekitar 30 ribuan, sisanya ya jajan. Dan untuk sisanya lagi aku nggak nanyain ya teman-teman, itu ya tergantung Pak suami. Kadang juga ngajak aku jajan, jalan-jalan kayak gitu. Makanya untuk sisanya itu aku serahin aja ya ke Pak suami untuk memanagenya. Lanjut di sini untuk dana jaga-jaga aku anggarkan Rp50.000 dan untuk total keseluruhan budget Januari di minggu pertamanya sebesar Rp600.000. Ini aku zoom teman-teman karena kemarin ada yang minta untuk di zoom ya supaya lebih jelas. Kalau misalkan kurang jelas teman-teman bisa DM aku aja untuk template atau tulisan yang pengen teman-teman ketahui. Boleh untuk DM aku aja di Instagram. Kayak kemarin contohnya ada yang minta untuk resolusinya kurang jelas di video. Itu boleh banget teman-teman. Aku sangat membuka lebar ya. Kalau teman-teman ada yang mau niru atau ada yang memodifikasi, aku amat sangat seneng ya kalau misalkan ada teman-teman yang tergerak hatinya ingin sama-sama untuk mengelola keuangan bisa lebih baik lagi. Jadi yuk untuk teman-teman yang baru mau memulai budgeting atau yang sudah menerapkan budgeting, hayo lebih semangat lagi karena kalau bukan diri sendiri yang memberikan motivasi paling besar ya siapa lagi ya teman-teman. Mungkin tidak akan ada perubahan ya kalau misalkan dari diri kita sendiri aja tidak ada tekad dan juga kemauannya. Nah ini dan uangnya aku ambil dulu dari dompet budgeting bulanan dan nanti akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan ya. Untuk link perlengkapan budgeting sudah aku taruh ya teman-teman di kolom deskripsi. Nah ini jarang-jarang banget aku ketika ngambil uang itu dapatnya yang baru-baru ya teman-teman. Kayak vibesnya tuh beda ya, ngeluarinnya tuh kayak sayang, bukan sayang karena pengen irit, itu enggak ya teman-teman. Kayak lebih biasanya kan dapat uang yang udah lama-lama gitu ya. Ini dapat uang yang baru, jadi pengennya itu tetap stay di dompet ya teman-teman. Jadi tidak hanya 50 ribuan ketika dapat uang baru, mau 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, asalkan itu uang baru, aku pengennya disimpan ya teman-teman. Nah dan ini untuk total uangnya 500.000 karena untuk 100 ribunya sudah diambil untuk bensin Pak suami. Jadi untuk uang 500.000 ini akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi sifatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beda dengan kewajiban itu aku anggarkan langsung ketika di awal bulan supaya lebih tenang ya teman-teman. Kalau misalkan kita udah membayar kewajiban kayak kontrakan, listrik, kota itu di awal bulan, di akhir bulan udah nggak mikirin lagi untuk keperluan tersebut ya. Jadi tinggal fokus ke pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Nah beda halnya ketika teman-teman mempunyai gajinya itu mingguan, untuk kategori kewajiban tersebut itu harus masuk ke mingguan ya teman-teman. Jadi pas pembayaran biar tidak terlalu berat, dicicil bertahap dari minggu pertama sampai minggu keempatnya. Karena beda kebalikannya ketika untuk kami yang gajinya bulanan itu nggak bisa menunda-nunda ya teman-teman. Yang alhasil kalau misalkan ditunda dulu, entah itu 1 hari atau 2 hari, itu suka buyar ya teman-teman, keambil lagi yang nantinya bakal boncos ngambil dari budget yang lain. Makanya alangkah baiknya ketika mempunyai gaji bulanan dan tanggungan itu dibayarkan di awal bulan. Dan untuk teman-teman yang mempunyai penghasilannya mingguan harus dicicil secara bertahap supaya pas pembayaran itu nggak bingung dan tidak terlalu berat. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.